tersangka, yang kedua dokumen penahanan. Setelah itu proses pemeriksaan tersangka dilakukan. Selama proses pemeriksaan dari pukul 2 sampai dengan tadi Pak FA menjelaskan semua yang ia ketahui. Ia menjelaskan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik sesuai yang ia ketahui, karena memang sejak awal sebagaimana yang disampaikan juga pada kami dan pada penyidik, Pak FA bersikap kooperatif dan sangat menghormati kredibilitas institusional dan fungsi penegakan hukum. Kurang lebih mungkin itu yang bisa disampaikan. Silakan sebagai tambahan, saya dan tim baru ditunjuk sebagai advokat untuk Pak FA. Sebelumnya siapa, Pak? Dan perlu juga kami sampaikan agar jelas dan agar jernih, ada 3 sprindik dari Polri yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Dialihkan ke Kejaksaan Agung. Dari 3 sprindik tersebut ada 1 penetapan tersangka. Jadi ada 4 dokumen ya, yang dari Polri ke Kejaksaan Agung, 3 sprindik umum dan 1 surat penetapan tersangka. Kemudian Kejaksaan Agung juga menerbitkan 3 sprindik umum dan tadi ada tambahan 1 penetapan tersangka untuk dugaan TPPU. 2 penetapan tersangka. Kalau kejaksaan 1. Satunya penetapan tersangka yang perkara Asabri. Jadi nanti silakan dikonfirmasi ya ke pihak Kejaksaan Agung. Ada 1 poin yang juga tadi disampaikan bahwa Pak FA sangat berharap, karena beliau kan tidak lagi menjadi jampitsus, juga beliau adalah salah satu warga negara seperti yang lainnya. Pak FA sangat berharap fakta-fakta bisa dipilah secara jernih dan juga proses hukum ini berjalan secara adil. Termasuk juga perlu diperjelas seterang-terangnya sebenarnya apa tuduhan dan predikat crime untuk indikasi TPPU tersebut. Itu ya yang bisa disampaikan. Ada berapa pertanyaan, Bang, dari jam 2 sampai jam sekarang ini diperiksanya, Bang? Yang pasti ada 2 BAP. 1 BAP untuk pemeriksaan sebagai saksi. Itu yang tadi siang ya, pukul 2 sampai dengan sekitar pukul 7 malam ini. Yang kedua BAP sebagai tersangka. Nah, untuk BAP sebagai tersangka saya tidak hafal betul jumlah pertanyaannya, tapi mungkin sekitar 20 atau 30 pertanyaan, termasuk pertanyaan yang bersifat umum soal identitas dan sejenisnya. Apakah ada kaitannya dengan yang keempat ya, Bang, yang terkait TPPU, betul nggak, Bang? Dari Kejaksaan Agung menerbitkan 3 sprindik umum, ya. 3 sprindik umum itu artinya itu penyidikan baru dimulai, kurang lebih seperti itu, oleh Kejaksaan Agung. Hari ini diterbitkan penetapan tersangka dari salah satu sprindik itu, yaitu untuk dugaan atau indikasi TPPU. Kita pemeriksa ya bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan.
tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Makasih ya. Jangan didorong, ada takut. Awas sama-sama kerja. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu apa-apa. Dari sprindik, ya ini saya ulangi ya. Dari sprindik yang diberikan atau diterbitkan oleh Polri ada 3 sprindik umum dan 1 penetapan tersangka terkait Asabri. Itu yang dari Polri. Nah, dari Kejaksaan ada 3 sprindik umum. Jadi sama-sama 3 sprindik umum. Hari ini ada penetapan sebagai tersangka untuk indikasi TPPU. Ini yang saya ketahui ya, yang kami ketahui dari proses pemeriksaan. Kalau informasi resmi Kejaksaan Agung tentu saja yang lebih tepat menjelaskan adalah teman-teman di Kejaksaan Agung. Kalau fakta TPPU dari versi Febri gimana, Pak? Saya pikir kalau materi pemeriksaan akan lebih baik dan lebih tepat itu ditanyakan kepada pihak kejaksaan saja ya. Yang pasti tadi semua pertanyaan itu sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Gitu. Ini kenapa dibawa ke KPK, ditaruh di KPK? Saya tidak tahu. Itu saya pikir kewenangan dari kejaksaan ya, terutama tim penyidik. Febri malam ini akan dibawa langsung ke KPK, Pak? Yang dokumen yang kami terima ada 2 dokumen tadi ya, 2 dokumen pada pukul 7 tadi yang kami terima. 1 surat penetapan tersangka, tentu salinannya ya, dan juga dokumen surat perintah penahanan. Jadi surat penahanan begitu. Itu sekaligus kami terima tadi jam 7, baru setelah itu dilakukan proses pemeriksaan sebagai tersangka begitu. Dan tentu saja di proses penahanan itu tercantum di sana penahanan dilakukan 20 hari ke depan. Pertimbangan ditahan di mana, itu kenapa ditahan saat ini, itu tentu di luar kompetensi kami, di luar kewenangan kami, itu kompetensi dan kewenangan dari penyidik atau teman-teman di Kejaksaan Agung. Tadi penyidik yang memeriksa langsung diperiksa oleh tim 9 tadi ya Pak? Iya, 9. Oke. Pak Febri sejak perkapan Pak? Kalau boleh Perkapan ya Pak? Saya baru jadi, ini proses pemeriksaan pertama yang saya dampingi. Surat kuasanya tertanggal kemarin. Tadi sudah saya jelaskan ya, sudah saya sampaikan pertanyaannya, saya tidak hitung secara persis ya, karena ada pertanyaan sifatnya umum, tapi total pertanyaannya di pemeriksaan awal sekitar 20 atau 30. Gitu. Dan semua menyangkut ke TPPU. Pertanyaan itu ada banyak, ada yang sifatnya umum seperti identitas, riwayat kerja, data-data, informasi-informasi umum lainnya begitu. Karena kalau proses pemeriksaan ini kan sebenarnya baru proses pemeriksaan awal, dan Pak FA sangat berkomitmen untuk menjelaskan apa adanya yang ia ketahui, dan itu sebagai bentuk sikap kooperatif, menghargai dan menghormati proses hukum ini.
ini kan baru selesai proses pemeriksaan, nanti tentu di tim kami berdiskusi terlebih dahulu dan melihat secara substansi ataupun secara strategi ke depan. Jadi itu yang baru bisa kami sampaikan saat ini. Dari Abang sempat mempermasalahkan terkait penetapan tersangka yang di Polri nggak Bang? Karena kan sebelumnya belum diperiksa terlebih dahulu Bang sebagai tersangka. Kami fokus pada proses pemeriksaan dengan dasar surat perintah penyidikan di Kejaksaan. Karena yang memeriksa adalah para penyidik di Kejaksaan, yaitu tim 9. Oke, cukup ya? Oke, udah. Terima kasih. Dan saudara, baru saja kita dengarkan pernyataan langsung dari Febri Diansyah selaku advokat kuasa hukum dari Febri Adriansyah, yakni ex-Jampitsus yang dinyatakan telah ditahan pada sejak saat ini. Dan tadi sempat disebutkan bahwa materi pemeriksaan ini merupakan bagian dari Kejagung untuk menjelaskan Kejaksaan Agung. Namun dari perspektif kuasa hukum, tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah menjawab pertanyaan sebanyak 20 hingga 30 pertanyaan selama pemeriksaan awal. Nah, ini terkait dengan identitas, lalu juga riwayat kerja maupun pernyataan umum. Dan kalau kita tadi melihat juga terdapat cuplikan pernyataan singkat sebelum akhirnya Febri Adriansyah, yakni ex-Jampitsus, tersangka kemudian berangsur-angsur diarahkan ke mobil tahanan. Di sana sempat disebutkan langsung oleh Febri Adriansyah selaku tersangka di sini bahwa alat bukti yang kemudian diperiksa dan dihadapkan langsung tadi saat